Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Semoga kuasa Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, kiranya kasih dan kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Ende nomor 150 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 12 yang berkata demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dalam penjara Roma pada masa tahanannya yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan pesan, nasihat dan motivasi kepada Timotius secara tertulis yang dikirimkan melalui Tikhikus. Pada masa tahanannya yang kedua ini lebih berat daripada masa tahanannya yang pertama, karena di samping dia ditahan di dalam penjara, dia juga dibelenggu, diperlakukan seperti perlakuan kepada seorang penjahat. Ketika sidang pertama sudah dijalani, Paulus menduga bahwa dirinya akan dihukum mati dalam waktu dekat, walaupun memang kenyataannya hal itu tidak terjadi. Maka di tengah firasat kematian itu, Paulus menganjurkan supaya Timotius tetap menaruh setia dalam pelayanannya, meskipun harus melewati berbagai penderitaan karena Kristus. Sebab pelayanan pemberitaan Injil itu akan memberikan kehormatan kepada orang yang mengerjakannya. Sebab adalah suatu kehormatan jika orang menderita karena memberitakan Injil, bukan menjadi malu atau putus asa. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Hal ini dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 17. Rasul Petrus juga berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita,
maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika Paulus memberitahukan kepada Timoteus dan juga kepada kita saat ini, memberitahukan bahwa penderitaan yang dialaminya karena kebenaran pemberitaan Injil dianggapnya sebagai kehormatan, bukan sebagai aib, dan dia tidak menjadi malu. Di situ Paulus mau menasihatkan kepada kita seluruh umat Kristen supaya kita juga tidak perlu merasa malu jika kita menderita karena kebenaran, karena memberitakan Injil Tuhan. Sebab jika kita menderita atau bahkan mati sekalipun karena memberitakan kebenaran, karena memberitakan Injil, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah suatu kehormatan besar bagi kita. Sebab Tuhan berkuasa untuk memelihara Injil, tugas pemberitaan dan pengajaran kita sampai akhir zaman, sampai hari Tuhan datang untuk kedua kalinya. Itulah nanti yang akan memberikan nilai terhormat kepada perjuangan kita selama hidup di dunia ini, yaitu berjuang untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, janganlah kita malu, janganlah kita merasa hina jika kita mengalami penderitaan karena memperkatakan kebenaran Injil Tuhan. Dan jangan pula kita malah meninggalkan Tuhan hanya karena mencari kenikmatan, mencari kesenangan semu yang bersifat sementara itu. Sebab kelak nanti segala sesuatunya akan berakhir juga dan akan berlanjut dengan pemberian upah kepada kita masing-masing sesuai dengan perbuatan kita. Marilah kita menatap kepada kemenangan kita yang kekal, kepada kehormatan kita, yaitu berbuat untuk yang maha kekal, yaitu Tuhan Allah. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat 28. Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Matius 10 ayat 32 dan 33. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, segala sesuatu akan berakhir. Segala hari-hari kehidupan kita akan berakhir. Untuk itu mari kita pertahankan prinsip kita untuk Tuhan, hidup untuk memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Mumpung masih ada waktu, mari kita tunaikan tugas pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulianmu kepada kami yang kau berikan hingga pada saat ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat oleh karena perlindungan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang suatu tugas yang Engkau embankan kepada kami, yaitu tugas untuk memberitakan Injil. Bapa di sorga, berikanlah kemampuan kepada kami untuk kuat menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan di dalam penunaian tugas yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami Tuhan semangat untuk mengarahkan hidup kami kepada upah yang kekal, upah dari segala pekerjaan yang kami lakukan untuk Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kasihani mereka Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu atas mereka. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan, biarlah Engkau memberkati segala usaha-usaha pengobatan yang mereka terima. Oleh jamahan Tuhan, mereka akan sembuh. Untuk itu ya Tuhan, jamahlah tubuh mereka, berkatilah mereka dengan berkat kesembuhan. Ya Bapa, kami memohon pertolongan daripada-Mu untuk setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Kasihani kami ya Bapa,
Tolonglah kami, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, untuk setiap harapan-harapan kami serahkan kepadamu. Kasihani kami ya Tuhan, kabulkanlah segala apa yang kami harapkan, yang menurut Engkau hal itu baik untuk kami. Demikian juga ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu buat saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih-Mu yang selalu menyertai, yang menuntun perjalanan hidup mereka di tahun yang Tuhan tambahkan buat mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan umur yang panjang, berikan sukacita. Bapa di surga, kami menyerahkan perjalanan hidup kami satu hari ini hanya kepadamu saja. Lindungi kami Bapa, sertai kami dan berkati akan apa yang kami kerjakan dalam satu hari ini. Izinkan kami ya Tuhan untuk menuai buah dari pekerjaan kami lewat berkat-Mu yang memberikan buah yang melimpah, sebagai cara Tuhan, jalan Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.